Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Skandinavia variasi Peterweight. Ya, ini bentuk diagramnya. Mari kita ulangi dari awal lagi ya. Yang dimulai dari E4, D5, E kali D5, menteri kali D5, kuda C3, menteri D6 ya, variasinya menteri D6 ya, namanya Peterweight ya, varian Peterweight ya. Langkahnya langsung kuda F3, kuda ke F6, D4, baru gajah G4 ya. Variasinya gitu, jadi variasinya gajah G4, A6, E6 ya. Langsung aja kita balas dengan H3. Jadi disuruh mengambil keputusan aja gajahnya itu, makan atau turun ya, turun ke H5 ya. Suatu misal turun gajah ke H5 langsung G4, gajah G6, kuda E5 ya. Kuda E5 ini pilihannya banyak sekali, di antaranya E6, C6, kuda C6, kuda D7. Mari kita periksa satu persatu ya. Suatu misal ini langkahnya E6 dulu ya. E6 langsung gajah ke G2. Cara mengantisipasinya putih seperti gitu ya. Langsung ngancam B7, tentunya C6 langsung H4. Ini langsung kelihatan unggul ya putih ya. H4 ini kan otomatis dia cuma jalan H5. H5 langsung kuda kali G6, F kali G6 baru G5. Jadi kalau kudanya masuk di G4 tentunya kuda ke E4. Tetap mempertahankan diagonal H2 menteri C7 baru C3 langkahnya. Perkembangan gajah E7 langsung menteri ke B3. Jadi cara menyerangnya seperti itu ya. Di pion E6 itu lemah langsung diserang ya. Menteri D7 nggak mungkin ada F3. Tentunya raja F7 baru F3 tetap dilancarkan. Kuda ke H2 cuma jalannya satu, gajah ke H3. Jadi kalau kuda kali F3 langsung raja E2 dan pastinya putih unggul, disambung benteng ke F1 ya. Paham ya? Jadi E6-nya juga diancam ya. Dan bisa meneruskan sendiri ya. Oke. Jadi saya kembalikan posisi lagi dari kuda E5 tadi ya. Oke. Kuda E5. Kuda E5, E6 ya. Jadi kuda E5 cara menghukumnya gitu, kalau E6 ya langsung gajah G2. Tapi suatu misal ini C6 ya langsung aja F4. Langsung F4 tentunya mau mematikan gajah di F5. Kalau E6 ya H4. Jadi langsung diserangkan aja H4. Tentunya kuda E4, gajah G2. Kalau kuda kali C3 ya B kali C3. Ya, kalau F6 ya H5. Jadi kalau F kali E5 ya F kali E5 dulu. Tentunya gajahnya kan pasti kena. Dan susunan buahnya putih tetap bagus ya. Paham ya? Dan ini bisa diteruskan sendiri ya. Kalau suatu misal tadi F6 H5 gajah F7 ya dimakan aja kuda kali F7, raja kali F7 rokade. Jadi cara nyusun buahnya seperti gitu ya. Jadi tetap unggul. Posisinya tetap unggul. Jadi suatu misal kuda ke D7 ya benteng aja ke B1. Kalau B6 ya menteri ke F3. Dan ini middle-nya bagusan putih ya. Oke ya, paham ya. Jadi saya kembalikan posisi dari kuda E5 dulu. Kuda E5 ya. Kalau C6 seperti itu ya. Suatu misal apa ini? F4 ya, C6 F4 ya. Terus dia jalan kuda E4 ya, atau gajah ya. Kalau gajah tentunya dimakan aja kuda kali E4. Kuda kali E4, menteri D3. Cara hukumnya seperti itu ya. Jadi kalau kuda F6 ya baru menteri ke B3. Jadi ngancam di F7 dan B7 ya.
Paham ya? Jadi cara ngukumnya seperti gitu ya. Jadi F4 tadi ya. Jadi saya kembalikan posisi. Apa ini langkahnya? Suatu misal F4 ya. Kalau kuda E4 tentunya gajah ke G2 ya. Kalau kuda C3 baru B kali C3, suatu misal H6 F5 langsung masuk kan, gajah ke H7 benteng B1, B6 menteri ke F3. Jadi cara ngukumnya harus cepat gitu ya. Jadi posisinya putih sangat bagus sekali ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, caranya mengantisipasi kuda ke C6 ya. Jadi kalau kuda E5 dibalas kuda C6 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari kuda E5. Kuda E5, kuda C6 ya. Jadi E6 sudah, C6 sudah, ya, kuda C6 ya. Kalau kuda C6 langsung gajah pen ke B5 ya. Suatu misal benteng D8 ya ditinggal rokade aja. Rokade E6 gajah ke F4. Tentunya bagusan putih seru ya. Ya jadi buahnya hitam itu keredam semua ya. Bagusan putih ya. Paham ya? Jadi kalau benteng D8 cara ngukumnya seperti begitu. Suatu misal tadi rokade langsung. Kalau rokade langsung gajah kali C6, B kali C6. Cara mengukumnya seperti itu. Baru menteri ke E2 dengan tujuan menteri ke A6. Jadi kalau E6 ya nggak mungkin, pastinya kalah kan, menteri A6 disusul kuda kali C6. Nggak mungkin kan, jadi tentunya raja B7 baru ditinggal rokade. Ya kan? Suatu misal E6 baru A4. A4 apa tujuannya? Untuk mengaktifkan benteng yang di A1 ini ya. Supaya menterinya ini, menteri kan masih di lajur hitam itu. Jadi menghalang-halangi gajah. Menterinya tidak bisa gerak. Suatu misal menteri B4 ya tambah benteng A3 ya. Tujuannya benteng itu diaktifkan ya. Diaktifkan ke jalur B. Tujuannya A4 itu tadi. Misalkan menteri kali D4 nggak mungkin ada benteng ke D1 dan pasti kalah ya. Paham ya? Jadi cara mengantisipasi kuda C6 ya. Oke, kalau sudah paham saya kembalikan lagi kuda D7. Pas posisi gini kuda C6 juga kurang bagus. Sekarang kuda D7 ya. Ini kuda D7 tentunya mengimbangi sekali ya. Kalau kuda D7 kuda kali G6, H kali G6 ya. Baru gajah G2, C6, baru rokade. E6 baru A4, langkahnya yang bagus ya, A4. Misalkan dia stop A5, baru benteng ke E1. Kalau gajah E7, baru kuda ke E2. Dengan tujuan memajukan pion C4. Jadi sentralnya dikuatin kan untuk putih ya. Suatu misal dia rokade gini. Ini langsung blunder, kena gajah ke F4. Gajah F4 kalau menteri B4 langsung gajah ke C7. Jadi menterinya hitam ini bisa ketangkap ya. Suatu misal menteri kali B2 ya benteng B1, menteri A3 benteng B3, menteri kali A4 kuda C3 dan menterinya ketangkap gara-gara langkahnya keburu-buru rokade ya. Seharusnya menteri ke C7 dulu ya, paham ya. Jadi kalau menteri C7 ya tentunya putih agak tetap unggul tipis ya. Setelah kuda E2 gini harusnya menteri ke C7 dan putih melancarkan C4, rokade baru kuda ke C3. Ya ini masih putih masih pegang kendali ya. Tipis tapi unggulnya enggak seberapa seperti kayak tadi ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham akan saya kasih varian gajahnya yang di bawah ya. Jadi bukan gajah G4 tapi gajahnya yang di C6, di C8 ya. Posisi masih di bawah ya. Oke, saya kasih bentuk variasi gajah yang di bawah. Sekarang variasinya beda lagi. Ini langkahnya hitam, ini gajah G4 ya. Yang biasanya tadi gajah G4, sekarang dia A6 langkahnya ya. A6 ini putih langsung melancarkan gajah ke C4. Setelah gajah C4, hitam baru gajah G4 ya. Ini ditempo sama hitam dulu. Jadi
nggak langsung gajah G4 tapi langsung A6 dulu. Jadi kuda mencegah kuda B5 dan gajah B5 mungkin ya. Sama putih langsung H3, langkah yang bagus ya. H3 ini suruh mengambil keputusan. Jadi kalau ada gajah G4 langsung dilaksanakan H3 kalau main Skandinavia ya. Jadi biar mengambil keputusan langkahnya hitam itu apa, makan atau turun ya, gajah ke H5. Kalau makan, suatu misal gajah kali F3 makan ya menteri kali F3. Menteri D4 nggak mungkin karena masih menteri B7 kan. Tentunya kuda C6, gajah E3 ya kan. Suatu misal E6 ya rokade langsung. Rokade gajah E7, A3 ya. Mungkin dia rokade ya, gajah F4 dulu langkahnya yang paling bagus putih, gajah F4 ya. Apa ini Menteri D7 atau Menteri D8. Nah, kalau Menteri D8 ya D5 yang paling bagus. D5, E kali D5 ya gajah, mukulnya pakai gajah, jangan pakai kuda. Gajah kali D5, kuda kali D5, langsung mengancam kan, kuda ke C7 sama kuda F6. Ya, tentunya ditutup pakai gajah ke D6, baru dikombinasi sama putih kecil-kecilan kan, kuda kali C7 ya. Itu langkahnya kalau cara menghukum Menteri D8 ya. Jadi kalau Menteri D8 tadi pada saat gajah F4 tadi cara menghukumnya langsung D5. Tapi kalau Menteri D7 ya hukumnya tetap D5, E kali D5, kuda kali D5. Kuda kali D5 langsung dipukul pakai menteri. Jadi diajak permainan akhir karena bentengnya putih itu dua-duanya langsung siap. Suatu misal menteri ke C8 ya malah kalah cepat. Unggulnya bagus. Bagus putih sekali kan. Benteng ke H ke E1. Kalau dimakan menteri kali D5 ya benteng kali D5. Apa langkahnya? Ya kan? Benteng C8. Ya benteng ke E1. Ya, dengan tujuan benteng D7 tentunya bisa meneruskan sendiri ya. Langkahnya apa? Suatu misal H6 ya benteng ke D7 bisa langsung mengancam ya kan, mengancam C7 ya. Kalau benteng ke D8 ya tinggal diambil aja, nggak mungkin kan benteng F ke D8 ya benteng kali D8. Makan gajah, cek benteng E8, makan benteng C7-nya lemah ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari A6 dulu ya. A6, G4, A6 ya kan. A6 langsung gajah C4 ya. Gajah C4, gajah G3, G4, H3, gajah H5. Kalau ini gajah F3 ya, gajah H5 ya ditempo langsung menteri ke E2 kalau gajah H5. Menteri E2, E6, G4, gajah G6, baru D5. Ini langkahnya nekan terus di titik E6-nya ini yang dihajar sama putih ya. Skandinavia itu di situ. Jadi D5-nya ini harus cara penyerangannya sering D5 dilakukan ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari A6 dulu ya. A6 dulu, pas posisi gini, A6 dulu. A6, gajah C4 lah. Hitam ini kepengen main gajah di bawah. Ya, misalkan gajah di bawah dia E6. E6, ya langsung rokade. Nggak apa-apa, rokade. Gajah E7, menteri E2. Ya. Penempatannya seperti gitu ya. Jadi nanti bisa ditirukan untuk bahan penempatan buah ya. Menteri E2 rokade ya kan, rokade langsung kuda ke E4 yang paling bagus ya. Jadi perkembangannya hitam ini kuda yang di B8 sama di D7 gajah C8 itu kan sangat lambat. Nah ini mumpung sangat lambat ini kesempatan ini langsung dipergunakan sama putih
dengan cepat ya. Kuda ke E4, kuda kali E4, menteri kali E4. Nah, tentunya kuda ke D7 ya, tentunya untuk membantu serangan di Sapraja kan, tetap gajah D3, kuda ke F6. Jadi menjaga H7-nya sambil menjaga mengancam menteri ya, kuda F6 ya, menjaga H7 ya, menteri ke H4, langkah yang paling bagus. Jadi disuruh memilih ya, disuruh memilih antara H6 atau G6 ya kan. Jadi pas pada saat posisi gini ya, caranya penyerangan Skandinavia ini di sini. Jadi menterinya itu dijalankan dulu dan gajahnya nanti dari C4 itu dilihat situasinya ditarik ke D3. Ya, jadi kalau H6 ya tentunya dikombinasi sama putih, gajah kali H6, G kali H6, menteri kali H6. Dan tentunya putih sangat unggul sekali karena disusul benteng AE1, terus naik, terus membantu di Sapraja. Tentunya hitam nggak mau kan menteri ke D5 ya. Menteri D5 tujuannya mau ke H5 ya kan. Langsung aja kuda ke dibuntu. Kuda ke E5. Jadi dibuntu sama putih supaya menterinya tidak mengadu ya kan. Kalau apa ini suatu misal menteri kali D4 ya tentunya menteri ke G5 menjaga kuda kan, raja ke H8. Ini baru apa langkahnya, baru benteng ke A ke E1 ya kan. Tentunya kalau kuda G8 ya ada cek-cekan di sini. H5 cek. Kalau raja ke G7 tentu menteri ke H7. Raja ke F6 ya langsung dilanjut menteri ke H8. Tentunya kalah. Jadi raja ke G5, kuda ke F3 dan seterusnya ya. Paham ya? Jadi cara mengukurnya seperti itu ya. Jadi kalau kuda H7 ya tentunya menteri kali E7 aja ya. Paham ya? Jadi cara penyerangannya seperti itu. Jadi pas pada saat posisi mau diadu menteri D5. Suatu misal kuda ke E4 ya kan. Karena dibantu sama menteri kan. Jadi biar tidak bisa masuk di A7 ya. Langsung aja tetap beteng ke A ke E1. Kalau F5 ya bunyikan dulu cek. Biar raja geser di A8 baru kombinasi benteng kali E4. F kali E4, gajah kali E4 dan seterusnya. Mengancam menteri di D5 dan mengancam checkmate di H7 ya. Paham ya? Jadi kalau H6 cara mengukurnya seperti begitu. Sekarang saya kembalikan posisi sebelum H6 ya. Sebelum H6. Ini langkahnya H6 sudah bisa menyerang. Tentunya G6 ya, langkahnya G6. Kalau G6 apa langkahnya untuk putih? Kalau G6 langsung gajah ke F4. Cara penyerangannya seperti itu. Menteri D5. Menteri D5 tujuannya untuk menteri H5 biar nggak setajam ya, permainannya putih nggak tajam-tajam sungguhan untuk menyerang hitam ya. Jadi diantisipasi dengan menteri D5. Tentunya gajah ke G5. Nggak boleh sama putih, nggak boleh ngadu kan, mencegah ngadu kan. Otomatis sambil ngancam kan menteri ke D8. Menteri D8 sama putih langsung dilancarkan lagi kuda ke E5. Jadi tekan terus buahnya ya. Kudanya ini kalau
B5 nggak mungkin, ada kuda C6 terus makan gajah, gajah kali F6 nggak mungkin, gajah D7 ya juga nggak mungkin, karena kuda kali D7 ya buahnya dicengkeram sama putih ya, kuda E5. Jadi sama hitam pembelaannya kuda D5 ya bagus juga kan untuk mengadu, tapi putih ya langkahnya cukup bagus, F4 langkahnya yang paling bagus. Jadi disuruh mengambil keputusan juga hitam, makan gajah atau F6 ya. Suatu misal ini langkahnya F6 ya, tentunya langsung dikombinasi sama putih, gajah kali G6. H kali G6 ya tentu kuda ke kali G6. Apa langkahnya? Ini kan mau diancam checkmate juga kan. Kalau makan gajah nggak mungkin. Kalau makan gajah F kali G5 ya kena benteng menteri ke H8 cek. Kuda raja ke F7 ya kena kuda ke E5 cek. Raja ke E8 masuk, menteri ke H5 cekmat ya. Paham ya cara ngukumnya seperti begitu. Kalau suatu misal itu jalan makan gajah ya, makan gajah kuda G6. Kalau raja ke F7 ya tentunya tidak usah dicek, menteri ke H5. Ini cukup sudah menghancurkan susunan buahnya hitam ya, menteri H5. Apa langkahnya? Dengan ancaman kuda ke E5 ya. Makan ya dimakan biasa, cek ya. Paham ya, kalau benteng ke G8 ya kena kuda ke H8 cek. Raja ke G7, menteri ke H6 cekmat juga kan. Terus raja F8 ya menteri ke F7 cekmat juga, nggak bisa. Apa langkahnya ini ya? Suatu misal apa, jadi tidak ada yang dijalankan kan. Oke, jadi hancur posisinya kalau G6 ya. Saya kembalikan posisi dari tadi, dari G6 tadi. Posisi G6 gini, peraduan ya toh, F4 ya ini gajah kali G5. Jadi pembelaannya hitam gajah kali G5 suatu misal ya, tetap F kali G5. F kali G5 mungkin langkahnya kuda E7 ya bentengnya ke F4 untuk menjaga D4 kan. Kalau kuda ke F5 untuk mengantisipasi ya tetap gajah kali F5, E kali F5 menteri ke H6. Jadi dengan tujuan mau benteng ke H4 ya, dia F6 ya langsung benteng ke H4 mengancam mat ya, menteri ke E7 kuda kali G6 ya kan. Kalau dimakan H kali G6 jangan ngecek, cukup G kali F6. Kalau menteri kali F6 nggak mungkin ada menteri H7 ya. Menteri D7 ya nggak mungkin menteri kali G7 cekmat juga ya kan. Dan tentunya kalah ya. Benteng kali F6 ya tentunya menteri ke H8, raja ke F7 ya benteng ke H7, raja ke E6 dan benteng ke E1 dan seterusnya ya. Oke ya, paham ya. Jadi langkahnya seperti gitu ya. Suatu misal tadi langkahnya apa? Suatu misal dari sini benteng F4 ya kan. Gajah kali G5, F kali G5. Dibiarkan misalkan G5, B5 ya langsung dikombinasi kuda kali F7, benteng kali F7, benteng kali F7, raja kali F7, menteri kali H7. Suatu misal raja ke E8 ya gajah ke G6, raja F8, menteri F7 nggak mungkin ya kan. Larinya mungkin raja ke sini ya tinggal benteng ke F1 dan seterusnya, dan tentunya kalah ya.
Paham ya? Suatu misal pembelaannya tadi pada saat posisi gini, ndak B5, menteri E7, ya berarti kuda ke G4. Ya, dengan ancaman kuda ke F6, masuk di H7. Dan bisa masuk di menteri H6, kalau dimakan kudanya di F6, makan pakai G, menterinya bisa masuk di H6 dan G7. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya saya kasih contoh partainya Grandmaster Super Ruslan Ponomariop sama Lauren Vresen ya, jadi sama-sama Grandmaster Supernya ya. Oke, saya kasih contoh partainya ya, mulai dari awal. Ini saya kasih contoh partai ya, jadi mungkin untuk menjadi bahan perbandingan ya, bahan perbandingan langkah-langkahnya variasi Beetle Wheat ini ya, varian Beetle Wheat Skandinavia ya. Oke, pemegang buah putih Ruslan Ponomariop sama Lauren Vresen ya. Partai ini tahun 1999 ya. Mari kita awali dengan E4, D5, E kali D5, menteri kali D5, kuda C3, menteri D6. Seperti biasa, kuda F3, kuda F6, D4. Ya, ini A6, variasinya A6 ya. Yang seperti tadi, gajah C4. Nah, ini Vresen Lauren ini membuat langkah meragukan ya, kuda B D7. Tentunya Rosen Maliop langsung melancarkan rokade B5, gajah ke B3. Gajah B3 langsung Lauren Vresen gajah ke B7. Ini salah, blunder besar ya. Sebetulnya yang bagus itu E6 ya. E6 dan benteng E1. Jadi yang bagus itu sebetulnya E6, benteng E1, H6. Ini aja. Jadi walaupun kalah unggul ya, tapi memang ya terlanjur kan. Jadi langkahnya, susunan buahnya kurang bagus memangnya ya. Jadi langkahnya seperti ini. Kalau gajah B7, ini tentunya menjadi bahan serangannya pemain putih ya, kayak Ruslan Mariop. Langsung dilancarkan kuda ke G5. Kuda G5 tentunya E6, benteng ke E1. Ini perkembangannya sangat susah sekali hitam ya. Gajah ke E7 langsung dikombinasi kuda kali E6, langkah tanda seru. Kuda kali E6, langkahnya cukup bagus sekali. Tadi suatu misal waktu kuda G5 tadi, saya kembalikan posisi dari awal ya. Waktu gajah G7, gajah B7, kuda G5, mungkin kuda D5 gini ya tambah parah karena ada kuda kali F7 ya. Raja kali F7, kuda kali D5, gajah kali D5, menteri ke H5, jadi hancur buahnya ya. Sudah kalah pion 1, kalah sepasang gajah ya. Paham ya? Jadi cara penyerangannya seperti itu kalau buntu sama kuda D5 dan otomatis tadi E6 ya, langkahnya E6. Jadi kalau kuda D5 cara penyerangannya seperti begitu. Sama putih langsung benteng E1, gajah E7, baru dikombinasi juga kuda kali E6. Tanda seru 2 kan, kuda kali E6, F kali F6, benteng kali E6. Tentunya menteri nggak ada jalan, cuma satu jalannya, menteri ke B4, A3, menteri ke A5, langsung ditambahin lagi serangan gajah ke D2 dengan tujuan kuda ke D5 kan. Tentunya hitam untuk membebaskan menteri, korban pion 1, B4, A kali B4, langsung ditarik menteri ke F5, menteri F5, menteri ke E2, jadi ngancam gajah. Tidak ada obat kan. Apa langkahnya? Paksa terus sama Ruslan Ponomariop ya. Kuda ke G8, dilancarkan lagi benteng ke A5 ya,
bagus sekali langkah-langkahnya ya, karena buahnya salah langkah kan, jadi gajah B7 melepaskan titik E6 kan, sama kuda BD7 kurang bagus kan. Tentunya menteri ke F8 untuk menjaga petak E7 ya. Menteri F8 langsung kuda ke D5, tambahin lagi kuda D5 mengancam C7 ya. Kuda D5 mengancam C7. Kalau gajah kali D5 ya tentunya langsung kalah, karena gajah kali D5, benteng ke B8 ya kan, benteng ke B8, dan langkahnya apa ini, gajah kuda kali E7, enggak ya, kalau benteng ke B8, langkahnya apa ini, gajah C6, gajah C6 aja sudah cukup menang kan, atau gajah G5, gajah G5 gini kan cukup menang ya kan. Ngapain susah-susah kan, tinggal sudah tidak bisa jalan semua, tinggal gajah C6 nanti ya, paham ya. Oke, jadi atau gajah C6 aja ya menang ya kan. Saya kembalikan gini, gajah C6 aja menang, langsung raja ke D8, ya benteng kali A6 udah habis ya kan, tidak ada yang dijalankan. Paham ya. Oke, jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda D5 tadi. Tentunya kuda D5, langkahnya raja ke D8, raja D8 baru B5 lagi, dikeroyok pion A6 nya ini kan, langkahnya gajah ke D6, baru A kali B kali A6, gajah ke C6, langsung kuda ke B4. Jadi kuda B4 mengancam C6, tidak ada tempat gajah ini. Kalau gajah kali C6, gajah kali B4 ya gajah kali B4, menteri kali B4 kena benteng ke E8, nggak mungkin ya kan. Tentunya kuda ke B8, kuda B8 ya langsung kuda kali C6, kuda kali C6 menteri ke E4, jadi kalau makan benteng A8-nya jatuh, sama aja kan. Kalau kuda ke E7 ya gajah ke G5 ya kan, langsung dipen semua. Jadi kalau raja ke D7, langkahnya tentunya apa ini, gajah kali atau benteng kali E6 dulu ya, benteng kali gajah kali E7 aja, gajah kali E7, gajah kali E7 tentunya dipukulnya sama kuda. Kalau gajah kan C6 nya jatuh, pukul pakai kuda, baru benteng kali D6, dimakan menteri, cekmat di E6 nggak mungkin, makan pakai pion, baru gajah ke E6 ya kan, langsung kalah kan, disambut. Kalau raja ke C7 ya menteri ke B7 ya kan. Kalau raja ke D8 ya menteri kali A8 dan seterusnya ya. Paham ya? Jadi cara menghukumnya seperti gitu, Ruslan Ponomaryov ya. Oke, kalau sudah paham, demikianlah pembukaan Skandinavia variasi menteri D6 dari kami. Jika senang dengan pembukaan ini, silakan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tentunya nanti ada Skandinavia yang variasi menteri A5 atau kuda F6 ya. Tetap dilanjutkan part kedua. Jadi kalau semuanya dibahas ya otomatis durasinya ya melebihi 2 jam ya. Tentunya ya nggak bisa ya. Oke. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.